Sehari usai revisi Undang-Undang TNI disahkan dalam paripurna DPR, para mahasiswa di Bandung menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jumat 21 Maret. Karena tidak ada satupun anggota DPRD yang menemui massa, aksi mulai memanas dengan membakar ban, merusak gerbang gedung DPRD. Para mahasiswa menyoroti pasal 47 tentang perluasan TNI di kementerian dan lembaga yang dianggap dapat mempersempit masyarakat sipil dalam menduduki jabatan di pemerintahan. Di Yogyakarta, aksi demo mahasiswa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI berakhir bentrok dengan aparat pada Jumat dini hari karena batas toleransi waktu yang diberikan, yakni pukul 11 malam, berakhir. Karena tak kunjung meninggalkan halaman DPRD, polisi akhirnya memaksa massa mahasiswa bubar dengan cara mengerahkan pasukan Dalmas beserta tembakan water cannon. Di Jakarta, aksi pembubaran massa yang menolak pengesahan RUU TNI berlangsung tanpa ada perlawanan yang berarti dari para mahasiswa. Tidak ada tembakan gas air mata. Aparat kepolisian hanya sesekali melepaskan tembakan water cannon ke arah mahasiswa yang terus mundur ke arah Jalan Asia Afrika. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Menanggapi aksi demo mahasiswa yang keras menolak revisi Undang-Undang TNI, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan juga berjanji DPR siap memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait hal-hal yang dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Meski telah disahkan, ada sejumlah catatan dari beberapa fraksi tentang Undang-Undang TNI. Salah satunya, prinsip supremasi sipil harus menjadi landasan utama dalam reformasi TNI, di mana setiap perubahan dalam regulasi harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta hubungan sipil militer yang sehat dalam sistem demokrasi. Tim Liputan Kompas TV. Tetap bersama kami, Kompas Petang akan dilanjutkan oleh Tifal Solesa. Ya, Cindy, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons kasus pengiriman kepala babi ke wartawan Tempo. Hasan Nasbi berkelakar agar kepala babi itu dimasak saja. Kami diskusikan sebentar lagi.